Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furul Fajri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Postmodernisme dalam bidang pemasaran. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Muhammad Furul Fajri, Mas Ayu Rahmabella Jovanka, Beta Nureza Febrina, dan Angelia Sihwatul Islam. Postmodernisme telah menjadi sebuah kata penting atau buzzword dalam kehidupan sosial dan budaya kita pada dewasa ini. Pada hakikatnya, postmodernisme ini tidak lepas dari modernitas itu sendiri. Modernisme memiliki arti perkembangan atau era yang serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme membawa pada perubahan pada era yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Meski modernisme ini memiliki sisi gelap dalam kehidupan sosial, yaitu menyebabkan manusia kehilangan disorientasi. Suatu penjarahan itu tidak luput dari yang namanya penindasan dan juga dominasi. Di samping itu, melahirkan suatu kemajuan. Latar belakang makalah ini. Postmodernisme membuka pintu keberagaman realitas, unsur permainan dengan logikanya masing-masing tanpa harus saling menindas ataupun menguasai. Lebih dari itu, postmodernisme ini di era di kehidupan masa kini, jika kita amati bersama, itu banyak hal yang sangat menarik dan dapat diterima dari postmodernisme. Kenyataan bahwa itu ada dan keberadaannya itu juga perlu kita akui. Perihal dari postmodernisme ini membawa manfaat atau tidaknya, kita tidak dapat melihat itu dari satu sisi saja, tetapi semua itu pasti ada dua sisi, yaitu sisi baik dan juga sisi buruk. Aliran postmodernisme ini hadir itu tampaknya karena telah muak ataupun lelah akan metanarasi dari era modern. Pandangan postmodernisme ini muncul karena menentang pendapat dari modernisme yang dianggap memiliki kelebihan. Dan sangat sulit tentunya untuk masa kini dalam mengambil keputusan. Dan apa yang terjadi adalah siapa yang kuat adalah pemenangnya. Dapat kita ambil contoh seperti peradilan hukum Indonesia, di mana rakyat kecil atau kita sebut juga rakyat jelata itu yang buta hukum akan kalah, dan juga siapa yang memiliki kekuasaan, kekuatan, uang, dan sebagainya itu akan menang. Yang paham akan hukum itu akan menang. Teori deskonstruksi atau dekonstruksi modernitas pada paradigma postmodernisme ini merupakan teori yang berawal dari tokoh bernama Jacques Derrida, seorang filsuf dan pemikir serta kritikus sosial berkebangsaan Prancis. Dekonstruksi modernitas ini juga memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya perubahan yang terjadi secara terus-menerus, yaitu yang kita tadi sebutkan, yaitu perkembangan. Lalu terjadi juga pada sistem yang berkelanjutan atau bersifat hidup, karena perkembangan itu terus bersifat hidup. Lalu deskonstruksi memerlukan sebuah subjek, yang dimana subjek ini adalah modernitas itu sendiri dan juga masyarakat yang terdapat di dalamnya. Postmodernisme merupakan pemikiran yang memiliki fungsi untuk mencari solusi dalam permasalahan dan krisis sosial yang dihadapi oleh manusia pada saat ini. Perlu diperhatikan bahwa bukan berarti postmodernisme itu adalah paradigma yang ideal yang tidak memiliki permasalahan di dalamnya. Akan tetapi, paradigma postmodernisme ini juga memiliki masalah-masalah yang ada di dalamnya. Menurut Jameson, maksud saya, itu masyarakat postmodernisme ini memiliki beberapa unsur, antara lain yaitu kedangkalan dalam pola berpikir, lalu kepura-puraan atau saat ini yang sedang tren atau yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah memamerkan harta, bahwa mereka ini menunjukkan bahwa mereka kaya, atau yang dikenal sebagai flexing.
Lalu ada kehilangan kesejarahan atau kata lainnya yaitu tidak mengenal akan sejarah dan juga ketergantungan akan teknologi elektronik yang sangat tinggi. Nah, terdapat beberapa masalah yang akan timbul dari unsur-unsur yang baru saya sebutkan tadi, yaitu masyarakat postmodern menganut kehidupan kapitalis yang menimbulkan beberapa pergeseran fokus dari pola produksi menjadi lebih cenderung ke pola konsumsi. Dan pola konsumsi di sini kalau kita perhatikan seringkali terjadi secara berlebihan dengan variasi yang lebih besar pula. Sehingga akhirnya kehidupan ini menjadikan masyarakat menjadi masyarakat konsumerisme dari era modern ini. Itu saja dari saya. Selanjutnya isi-isinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya, dan bab 2 ini akan dijelaskan oleh Mbak Angelia. Terima kasih.